hasil LQ45 sendiri karena memang pada saat COVID kemarin mengalami penurunan juga yang signifikan, saya melihat dengan tren pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini akan membaik, tentunya ini akan membuat dari saham-saham LQ45 yang menjadi trigger indeks itu menjadi sebuah uh, trigger index menjadi sebuah hal yang cukup menarik untuk saham-saham LQ45. Sebagai contoh, misalnya kita lihat saham perbankan. Saham perbankan itu kemarin pada saat di kuartal kedua awal itu mengalami penurunan yang signifikan. Namun ketika kemudian mulai dengan mengalami kenaikan naik 10%, 20%, dan kemudian saya lihat secara keseluruhan ini rata-rata indeks LQ45 masih dapat menghasilkan gain itu kurang lebihnya di 20-40%, itu masih cukup menarik. Baik, 20 Tapi hingga tentu 40%. Ya, ini kita cukup menarik karena potensi juga. upside terlihat cukup tinggi, 20 hingga 40%. Kemudian kalau kita melihat dari sisi sektoral sendiri, Anda sebutkan tadi ada sektor konsumer. Kemudian sektor-sektor lain yang cukup menarik di LQ45 sendiri yang dapat dicermati sektor yang mana saja? Iya, untuk sektor-sektor sendiri saya melihat memang sektor consumer goods masih cukup menarik. Di tengah pelemahan COVID-19 tentunya daya beli masyarakat melemah, tapi untuk kebutuhan dasar ICBP ini masih layak untuk diminati. Kemudian juga dari sektor konstruksi Wijaya Karya juga masih dari segi tren teknikalnya juga masih cukup menarik untuk kita masuk pada saat ini. Kemudian jasa marga dengan sekarang traffic yang new normal ini juga kan sudah mulai membaik. Kalau kita lihat di jalan juga sudah mulai adanya kemacetan. Kemudian untuk sektor lain saya masih rekomendasi di perbankan. Perbankan yang saya lihat cukup menarik itu ada BBTN dan BBCA. Ada BBTN dan juga BBCA, ini menarik. Apakah ini dapat kita sebut sebagai salah satu sinyal recovery ekonomi kita? Ya, recovery memang akan mulai terlihat itu di kuartal ketiga, tapi recovery-nya juga belum sepenuhnya karena memang aturan new normal ini belum mampu mendorong ekonomi secara signifikan karena kita lihat saat ini misalnya dari segi sektor retail, mall juga kita masih dibatasi untuk 50% pengunjungnya. Kemudian juga untuk dari daya beli masyarakat seiring dengan masih banyaknya juga perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan, ini daya beli kita akan tentunya belum akan membaik di tengah pandemi. Jadi kalau saya melihat memang di kuartal ketiga ini akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 yang mengalami PSBB. Tapi tidak sepenuhnya membaik di kuartal ketiga. Ini untuk range pertumbuhan ekonomi sendiri, saya melihat ini adanya di kisaran nanti di kisaran di 0% sampai di 2% plus 2. Kalau saat ini untuk di kuartal 2 saya melihat perkiraan saya itu di -2 sampai -3%, seperti itu.